Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita belajar tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Ya. Kemudian berikutnya bahasan kita adalah tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Bisa kamu amati di sini terdapat gambar ya, gambar benua yang ada di permukaan bumi. Di situ ada benua Amerika, kemudian ada benua Afrika, benua Asia, kemudian benua Australia, ya, kemudian benua Eropa dan juga ada benua Antartika. Namun yang kita pelajari hanya ada 5 ya yang kita pelajari karena ini berdasarkan tentang kondisi alam ya yang kita huni ya, yaitu hanya 5 yang kita pelajari di sini adalah benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Australia dan benua 5. Amerika, Afrika, Asia, Eropa, dan Australia saja. Oke. Selanjutnya adalah materi kita adalah kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Ya, 1, pengertian. Ya, apa sih benua itu? Ini ya, maka kita akan pelajari di sini bahwa benua itu adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Nah, ini seperti Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Nah, ini pengertian daripada benua atau daratan, bisa juga dikatakan daratan bumi yang sangat luas. Nah, itu bisa juga dikatakan pengertian daripada benua ya. Kemudian benua Asia secara letak dan luasnya ya. Benua Asia ini secara astronomis terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 180 derajat lintang utara. Nah, sedangkan luasnya itu mencapai 44.391.000 km persegi atau sekitar 30% dari total daratan yang ada di bumi atau di permukaan bumi. Itu ya, itulah keadaan daripada letak daripada benua, letak dan luasnya benua Asia. Oke. Selanjutnya kita lihat tentang batas-batas benua Asia ya. Ternyata memang di Asia ini ada batas-batasnya ya, batas-batas yang membatasi antara daerah Asia dengan benua-benua yang lainnya. Kita lihat di sini adalah di sebelah utara kita berbatasan dengan Samudra Arktik. Arktik ya. Nah, ini. Kemudian sebelah barat daya benua Asia ini berbatasan dengan Laut Merah. Ini yang memisahkan antara daerah daratan Arab dengan daerah benua Afrika ya, yaitu dipisahkan oleh Laut Merah. Ini. Kemudian di sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Nah, Selat Bering inilah selat yang membatasi antara benua Asia dengan benua Amerika. Nah, itu Selat Bering namanya ya. Kemudian Samudra Pasifik. Nah, ini. Jadi memang benua Asia itu diapit oleh 3 lempeng, nah ya. 3 lempeng. Pertama adalah lempeng Eurasia, kemudian Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Nah, ketiga lempeng inilah yang mengelilingi ya, yang menekan atau mengelilingi daripada benua
ya benua apa namanya? Di sini adalah yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu kita diapit oleh tiga lempeng ya. Tepatnya negara kita Indonesia itu diapit oleh 3 lempeng, yaitu benua lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, kemudian secara geografis, ini bahwa benua Asia ini dibagi menjadi 5 kawasan. 5 kawasan yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Ya, kamu lihat, kamu amati, ini adalah tentang peta Asia ya. Di situ ada batas-batasnya juga, ada perbedaan-perbedaan warna jelas itu. Di situ misalnya ada East Asia atau Asia Timur ya. Kemudian ada South Asia yaitu Asia Selatan. Kemudian Central Asia itu artinya Asia Tengah. Kemudian North Asia yaitu Asia Utara. Lalu West Asia yaitu Asia Barat, dan Southeast Asia atau kita kenal dengan Asia Tenggara ya, atau negara-negara yang termasuk di dalam kawasan Asia Tenggara ini namanya ASEAN ya, organisasinya ya. Yang berikutnya di sini bisa kamu lihat bahwa ada bahasan kita yang berikutnya adalah tentang iklim Asia ya. Ada 5 jenis iklim yang ada di Asia. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama itu adalah iklim tropis. Jadi iklim tropis ini ditandai oleh curah hujan yang tinggi, suhu dan kelembaban yang tinggi sepanjang tahun. Ya. Kemudian wilayahnya adalah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nah, ini iklim tropis. Kemudian yang kedua adalah iklim sedang atau subtropis. Ini ditandai dengan adanya 4 musim, ya, yaitu musim panas atau summer, musim gugur yaitu autumn, musim dingin yaitu winter, dan semi atau spring. Nah, wilayah yang dipengaruhi ini adalah Asia Timur, yaitu daerah daratan Asia Timur seperti negara Jepang, ya, negara Korea, Korea Utara, Korea Selatan, kemudian Tiongkok, ya, kemudian apalagi di situ Mongolia, ya, itu adalah daerah-daerah yang berada di kawasan Asia Timur. Jadi mereka ini memiliki 4 musim. Kemudian yang ketiga adalah iklim kontinental kutub. Nah, ini adalah iklim yang ditandai dengan musim dingin yang panjang daripada musim panasnya ya. Jadi musim iklim dinginnya lebih panjang daripada musim panasnya yang singkat. Artinya lebih banyak dinginnya daripada panasnya. Nah, wilayah yang dipengaruhi ini adalah wilayah Asia bagian utara ya. Nah, ini daerah yang agak ekstrim ya. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah iklim kontinental. Apa sih ini? Artinya iklim yang ditandai oleh pengaruh daratan yang sangat dominan. Artinya pengaruh iklim itu berasal dari daratan ya, bukan dari lautan. Nah, iklim kontinental ini yang tepatnya berada di daerah Asia Tengah. Ini ya. Itulah negara-negara yang memiliki iklim kontinental. Kemudian yang kelima adalah iklim gurun. Iklim gurun ini artinya ditandai oleh variasi suhu yang sangat ekstrim juga. Di mana ekstrimnya itu adalah curah hujannya sangat rendah, ya, sedikit, tetapi lebih banyak suhu tingginya, suhu panasnya yang lebih banyak daripada hujannya. Nah, wilayah yang dipengaruhi ini adalah wilayah Asia Barat atau kita kenal dengan daratan negeri Arab ya. Negeri gurun pasir. Di situ lebih banyak memang panasnya daripada curah hujannya. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami yang Ibu sampaikan. Kemudian untuk tugas di rumah, carilah nama-nama negara yang berada di kawasan Asia Barat, Asia Utara, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Jadi kamu cari dan kamu tulis nama-nama negara-negara yang berada di kawasan daerah-daerah tersebut. Nah, ya.
Itulah tugas yang kalian lakukan di rumah. Ini adalah pekerjaan rumah ya. Kemudian nanti dikumpulkan kepada ibu ya. Itu. Oke. Selamat belajar. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga kalian tetap semangat belajar dalam kondisi COVID-19 ini. Tetap semangat belajar kita di rumah, menjalankan aktivitas kita sebagai pelajar ya. Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah ya, menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah. Kemudian belajar dengan semangat karena belajar itu adalah jendela ilmu pengetahuan. Dengan ilmu kita akan bisa menjadi tahu tentang apa saja banyak hal ya. Dan itu adalah perbuatan ibadah di belajar itu. Sekian, tetap dalam kesehatan dan keselamatan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.